Bacaan kita pagi ini di Hakim-Hakim 7 ini, kisah Gideon berperang melawan Midian, Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur yang banyak sekali. Kenapa mereka berperang? Karena selama ini bangsa-bangsa ini selalu mengganggu Israel, menjajah Israel, dan mereka Alkitab katakan sangat menderita. Lalu Israel berdoa, 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 dan Tuhan mendengar doa orang Israel, dan Tuhan ingin menyelamatkan orang Israel, lalu Tuhan mengangkat Gideon menjadi hakim atau menjadi pemimpin dan membuat satu gerakan penyerangan. Nah, Bapak Ibu, dari Hakim-Hakim 7 ini kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong orang Israel. Yang pertama, Tuhan menyuruh Gideon menyerang hanya dengan 300 orang. Ya, jumlah yang sangat sedikit. Kalau kita lihat di pasal ayat 7 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ya, ini yang kita lihat dengan 300 orang. Padahal Bapak Ibu di zaman itu ya belum seperti zaman sekarang ya, tidak perlu banyak-banyak orang. Di zaman itu yang banyak orangnya, yang besar badannya, yang kuat, biasanya bangsa yang berkarakter seperti inilah yang menjadi pemenang. Tetapi di kisah Gideon ini, Tuhan hanya menyuruh 300 orang dari 32.000 orang dengan penyaringan yang luar biasa. Nah, yang kedua, senjata yang dibawa Gideon dan yang dengan 300 orang ini adalah sangkakala, buyung, suluh, yang notabene ini bukan senjata perang yang mematikan. Gitu. Di ayat 16-nya dikatakan, sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Lalu yang berikutnya, Tuhan menyuruh Gideon meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan berseru, pedang demi Tuhan dan pedang demi Gideon. Kita lihat di ayat 18, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Di ayat 20-nya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan pedang demi Gideon. Nah, ini yang kita lihat di Hakim Hakim 7 ini. Tetapi Bapak Ibu, hal ini membuat pasukan yang tidak terlihat dan pasukan surga itu bergerak. Jadi di kisah ini kita lihat rupanya ada kerjasama antara Tuhan dengan Gideon dan ke-300 orang. Apa yang dilakukan oleh Gideon dan ke-300 orang ini menjadi tanda bagi Tuhan. Dan ketika dilakukan, Tuhan bergerak dan Tuhan berperang bagi Israel. Dan kita lihat dan kita telah baca hasilnya, Gideon dan Israel mengalami kemenangan. Itu yang ada di Hakim-Hakim 7 ini. Nah, Bapak Ibu, ada 2 hal yang bisa menjadi pembelajaran kita pagi ini dari Hakim 7 ini. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dari Hakim 7 ini kita melihat bahwa Allah itu selalu menolong umatnya dengan cara yang tidak lazim.
Ya, Allah menolong Israel dengan cara yang tidak lazim atau dengan cara yang tidak biasa. Di kisah ini Bapak Ibu, kita lihat ya, musuhnya sangat banyak, tapi Tuhan hanya menyuruh dengan 300. Mungkin awalnya Gideon berpikir, wah dengan 300, mungkin Tuhan ingin memberikan senjata yang hebat. Rupanya tambahan sedang selain pedang, tambahannya sangkakala, duyung, dan suluh. Saya percaya awalnya tidak mudah bagi Gideon. Tidak mudah, Bapak. Dengan iman mungkin dia menguatkan yang 300 orang, dorong mereka. Tuhan pasti menolong kita, gitu ya, pasti dikuatkan. Jadi dari kisah ini saya mengatakan Allah itu menolong dengan cara yang tidak lazim. Dan kalau kita melihat di Alkitab, memang Bapak Ibu ya, dalam setiap zamannya, ketika Allah ingin menolong Israel dalam segala persoalan pergumulan mereka, kalau kita baca, kisah-kisah itu selalu menggambarkan Allah menolong dengan cara yang tidak lazim. Waktu Tuhan ingin menolong Musa dari pengejaran Firaun terakhir sekali Bapak Ibu. Di depan Laut Teberau, di belakang Firaun, siapa yang pernah berpikir Tuhan membelah Laut Teberau? Kalau kita lihat perjanjian baru, ketika Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa, siapa yang menyangka bahwa juru selamat itu lahir dari seorang perawan Maria? Ada satu kisah lagi ketika Paulus dan Silas di penjara. Ya, mereka di penjara menaikkan doa pujian penyembah. Siapa menyangka mujizat terjadi, Allah turun dan membuka pintu-pintu penjara itu. Jadi memang kalau kita melihat di Alkitab, dari setiap zaman-zaman, dari setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku di Alkitab, Allah itu selalu menolong dengan cara yang tidak lazim. Yang kedua yang ingin kita lihat, kita mesti belajar dari Gideon dan ke-300 orang ini. Ya, karena dalam situasi ini, Gideon, saya katakan begini, Gideon ini percaya penuh kepada Tuhan dan memiliki sikap hati yang taat secara total kepada Tuhan. Percaya penuh akan melahirkan ketenangan hati dan keberanian. Kenapa penting sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan? Karena seringkali perintah Tuhan itu tidak logika atau tidak lazim. Lalu ketaatan secara total kepada Allah. Gideon taat secara total akan perintah Tuhan. Ya, hal ini juga sangat kita butuhkan. Karena waktu kita taat secara total, hal itu akan membuat Allah selalu siaga satu untuk menolong kita. Ketika kita percaya penuh dan taat secara total akan membuat Allah bertindak. Dan pada akhirnya di kisah ini kita melihat Gideon menang, Allah berperang bagi orang Israel. Nah, pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu, banyak orang berkata aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mampu melakukan satu ketaatan. Dan hasilnya tidak akan terjadi apa-apa. Banyak orang berkata saya sudah taat sama Tuhan, saya sudah melakukan A, B, dan C, tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang dimulai dengan pikiran dan sesuatu yang mereka anggap logika, bukan karena percaya penuh kepada Tuhan. Dan hasilnya biasanya tidak terjadi sesuatu. Dan hasil akhirnya mereka akan kecewa pada Tuhan. Nah, pagi ini mari kita menghadapi segala persoalan hidup kita dengan percaya penuh dan taat total kepada Tuhan. Jangan kita mengajari Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, tetapi kita mengajari Tuhan supaya Tuhan menolong kita seperti cara yang kita pikirkan. Kami sering menemukan ini waktu kita konseling jemaat, menyampaikan masalahnya, lalu mereka berkata harusnya kan begini Pak, harusnya kan begitu, harusnya begini.
Nah, kadang-kadang jemaat ini lebih pintar, ya. Mereka yang butuh di konseling, mereka yang mengajari kita. Nah, kita juga dalam berdoa begitu, dalam pergumulan kita, Tuhan tolong aku. Kalau bisa Tuhan A, B, C, D. Kadang-kadang rupanya hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, ini bisa menjadi penghalang untuk Tuhan menolong kita. Selama kita mengajari Tuhan, mujizat tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan menolong dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Atau dengan cara yang tidak lagi. Jadi kita lebih baik membangun pribadi kita percaya penuh dan taat seperti Gideon. Bapak Ibu, di kisah ini sangat luar biasa, ya. Ini perkaranya bukan perkara makan minum, ini perkara nyawa. Untuk percaya penuh, untuk taat total tidak mudah. Tapi Gideon menguatkan hatinya, dan dengan percaya penuh dan dengan taat total sama Tuhan, justru di situ ada terobosan-terobosan. Nah, buat kita anak-anak Tuhan, ayo jangan mengajari Tuhan. Yang paling penting itu ikuti aja cara Tuhan. Menurut kita cara itu bodoh, menurut kita cara itu tidak lazim. Percayalah, justru dalam cara-cara seperti itu yang pengen Tuhan lihat itu adalah bagaimana kita mempercayai Dia dan bagaimana kita bisa taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Tuhan memberkati.